Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمينا وأساتذتنا آبائنا وأمهاتنا أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرستنا وجميع من حضر وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاءوا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddimu ala syuru'i fit tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan. Ay al-babu sadis fi adabil alim fi durusihi. Wa yuqaddimu ala syuru'i wa yuqaddimu lan becik dhisikno sapa alim ala syuru'i ing atase tandang fitadrisi ing dalem mulang qira'ata syai'in ing maca suwiji-wiji min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah ta'ala tabarukan krana ngalap barokah wa tayammunan lan ngalap barokah ngarap anugrah wa yad'u lan becik ndonga sapa alim aqibal qiraati ing pungkasane maca li nafsihi maring awak dhewe ne alim walil hadirina lan maring para wong kang hadir walisairil muslimina lan keduwe sekabehane wong Islam wali waqifi makani lan wong kang makofaken ngwakofaken panggonane mulang inkana lamun ana sapa wakif iku fi madrasatin ing dalem madrasah mauqufatin kang den wakofaken au nahwiya utawa sepadane madrasah jazaan kelawan bales li husni fi'lihi krana baguse penggawene wakif wa taksilan lan ngasilaken li qasdihi maring sejone wakif tujuane wong wakaf tsumma yasta'idzu nuli nyuwun perlindungan sapa alim billahi kelawan Allah taala minasyaitonir rajim saking gangguane setan kang laknat terkutuk wa yusamma lan nyebut sapa alim Allah taala ing asmane Allah taala wa yahmaduhu lan muji sapa alim hu ing Allah taala wa yusalla lan maca sholawat sapa alim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan maca sholawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan maca sholawat ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa yataradda lan nyuwunaken ridho sapa alim an aimmatil muslimina saking pira-pira pemimpine wong Islam
Pada pengertian paragraf ini bisa kita berikan suatu kesimpulan dan pemahaman bahwa hendaknya bagi seorang guru atau seorang pengajar atau orang alim, ustadz atau apapun profesinya selaku pengajar yang berkaitan dengan belajar dan mengajar, hendaknya sebelum mengawali pelajaran, hendaknya sebelum menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa maupun orang-orang yang hadir, hendaknya terlebih dahulu membaca sesuatu dari kitabullah, setidaknya membaca surat Fatihah, dengan harapan untuk mengambil berkahnya Al-Quran atau surat Al-Fatihah, dan mengharap anugerah-anugerah pemberian dari Allah Ta'ala. Kita bisa melihat tradisi seperti ini sebagaimana di pesantren, di sekolah-sekolah Islam. Ketika terjadi aktivitas belajar mengajar, kita lihat para guru sebelum menyampaikan pelajarannya, maka terlebih dahulu biasanya didahului dengan tawasul, terlebih dahulu membaca suratul Fatihah, dan terkadang disisipi dengan doa-doa agar pembelajaran yang berlangsung ketika itu mendapatkan ridho dari Allah. Para murid, orang yang hadir diberi kemudahan untuk memahami, dan apapun itu yang termasuk kemaslahatan dalam mengajar maupun belajar. Nah, tradisi inilah yang mungkin semakin banyak dilestarikan oleh para guru di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam semisal madrasah, atau di surau-surau ketika pembelajaran mengaji sedang berlangsung, ataupun di pesantren. Karena dalam satu keterangan diriwayatkan bahwa ada seorang ulama dari Mesir. Suatu saat dia mengamati mengapa ketika para guru itu sebelum mengajar senantiasa bertawasul kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para aulia, kepada para ulama, dan terakhir bertawasul kepada gurunya, guru yang terdekat. Kemudian diiringi dengan keluarga, keturunan, anak, murid, terlebih kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Tradisi untuk bertawasul sebelum memulai pelajaran ini sudah berjalan ratusan tahun lamanya. Sehingga ada seorang ulama dari Mesir meneliti apa hikmahnya. Ternyata suatu saat ketika beliau membaca kitab Mafatihul Ghaibnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, beliau menemukan satu keterangan dari penafsiran ayat bahwa ketika seseorang hendak mengajar, termasuk dari kebaikan, suatu kebaikan yang jarang sekali difahami oleh orang pada umumnya, yaitu kebiasaan sebelum menyampaikan pelajaran senantiasa bertawasul kepada orang-orang soleh, kepada Rasulullah selaku wasilah Allah menurunkan ilmunya, kemudian kepada sahabat, keluarga beliau, keluarga para sahabat semua, murid-murid hingga tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Mereka ini jajaran pewaris Nabi, di mana ilmunya Allah itu mengalir dari Rasulullah turun ke sahabat, semuanya ditawasuli. Sehingga guru yang terdekat dari guru tersebut, guru yang membaca tawasul sebelum menyampaikan pelajaran, gurunya ditawasuli. Sanad keilmuan ini ternyata sangat luar biasa. Para ulama dahulu sangat meyakini dan membuktikan betapa berkahnya ketika sebelum mengajar kita dahulu dengan tawasul membaca Fatihah, salah satu dari ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Kita letakkan di awal sebelum pembelajaran dimulai. Tradisi ini ternyata sudah turun-temurun secara berkesinambungan. Ternyata ada hal yang luar biasa.
Apakah itu? Yakni ketika kita bertawasul kepada para ulama, kita menyebut nama Rasulullah, para sahabat, para aulia, hingga semuanya para ulama, maka secara maknawi ilmu beliau itu akan sedikit demi sedikit dicurahkan kepada kita, sehingga ketika kita mengajar, sedikit banyak kita terjaga dari kesalahan ucap, kita terjaga dari sesuatu yang ngelantur, sehingga ilmu yang kita berikan kepada orang yang hadir atau ilmu yang kita berikan kepada murid itu sangat berkesan di hati mereka. Dan terkadang ketika kita mengajar, kita menemukan pemahaman-pemahaman baru yang tak terduga sebelumnya. Katakanlah semacam ilham. Inilah termasuk di antara sirinya mengapa kita ketika mengajar, sebelum mengawali pelajaran, kita dahului dengan membaca salah satu surat dari surat-surat Al-Quran. Kita bertawasul kepada Rasulullah SAW. Makanya sungguh sangat mulia sekali para ulama dahulu, agar ilmu itu tidak hanya terputus sebab wafatnya para ulama. Ilmu itu tidak terputus sebab wafatnya Rasulullah. Ilmu itu tidak terputus sebab hilangnya kitab-kitab. Tapi dengan adanya tawasul, dengan membaca suratul Fatihah, ternyata secara batiniah beliau-beliau itu akan menyertai kehadiran kita menyampaikan ilmu. Beliau-beliau ikut mendoakan kepada Allah sekalipun sudah wafat. Apakah bisa? Bisa. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang wafat di jalan Allah itu mereka mati. Justru mereka di dalam kuburnya mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki dari Allah. Sehingga disebutkan dalam kitab Taqribul Usul li Tashilil Wusul, yakni kitab Taqribul Usul li Tashilil Wusul yang disusun oleh As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau mengutip perkataan dari Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad, bahwa para aulia itu ketika di dalam kuburnya, para orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah itu, para guru di dalam alam kuburnya itu, mereka tidak mati, mereka hidup. Wahum ahya'un fi kuburihim. Sehingga dalam satu ungkapan disebutkan, innal waliya ba'da wafatihi tata'allaqu ruhuhu bimuridihi fayaksulu lahum bibarakatihi anwarun wa fuyudatun. Sesungguhnya seorang aulia itu setelah wafatnya, ruhnya itu masih ta'alluq dengan muridnya. Ruhnya itu masih menjalin hubungan dengan murid-muridnya, sehingga dari jalinan hubungan itu murid bisa mendapatkan curahan ilmu, bisa mendapatkan manfaatnya pengajaran. Banyak kisah-kisah seperti itu, sekalipun tidak verbal secara langsung. Kadang-kadang, nah, jalinan inilah bagaimana cara kita menjalin. Para ulama menyusun satu metode yang sangat bagus, yaitu tawasul. Fungsi tawasul ini adalah untuk menyampaikan, menyambungkan. Tawasul itu menyambungkan, ya, antara yang hidup dengan yang mati, antara yang di dunia dengan yang di alam kubur. Ini dengan adanya tawasul ini menyambungkan, koneksi, ya, menghubungkan, sehingga curahan-curahan ilmu dari beliau, para aulia, dari nabi, dari para sahabat, semua mata rantai keilmuan yang sambung hingga Rasulullah SAW, ilmunya akan mengalir ketika diamalkan, ketika diajarkan. Maka seringkali ketika seseorang itu mengajar didahului dengan tawasul, tiba-tiba ketika dia menyampaikan suatu materi, tiba-tiba terbersit ingatan tentang suatu ilmu atau sesuatu yang dulu memang sempat dia pelajari, tapi karena momennya
yang mungkin belum waktunya dimunculkan, sehingga bertahun-tahun lamanya ketika momennya sudah tepat maka dimunculkan kembali oleh Allah. Inilah hikmah atau himmah pentingnya dari tawasul kepada para ulama, terutama baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Pentingnya menjalin hubungan batin. Nah, tawasul inilah termasuk bagian dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Ilmu itu tidak akan terputus selama tawasul ini masih ada. Masih menjadikan suatu kebiasaan, menjadikan suatu identitas bagi seorang pengajar. Sebelum menyampaikan pelajarannya, dia bertawasul terlebih dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW, para ahlul bait, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama hingga gurunya. Tradisi seperti ini. Kemudian selepas itu bertawasul pula mengharapkan berkahnya kaum mukminin, kaum muslimin, mendoakan mereka dari orang-orang muslim yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Mendoakan keturunan kita meskipun belum lahir, anak-anak kita meskipun belum sekolah, murid-murid kita, semuanya atau calon murid-murid kita. Dengan adanya tawasul itu, mereka yang nanti ditakdirkan oleh Allah belajar kepada kita akan mendapatkan curahan anugerah-anugerah dari tawasul yang pernah kita baca sebelumnya. Maka luar biasa sekali bagaimana para ulama itu begitu jeli, tidak lengah dari sesuatu yang melalaikan sedikit pun. Mereka bisa memandang suatu kondisi di mana hal itu mungkin di zaman sekarang banyak orang yang mengingkari tentang tawasul. Padahal banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawasul dan banyak hadis sahih menjelaskan tentang tawasul. Maka sudah saatnya kita mengikuti jejak para ulama, ulama yang robbani, ulama yang patut ditiru dari segi akhlaknya, dari segi perilakunya, ilmunya kita ambil manfaatnya, kita istifadah kepada beliau, sehingga jalinan itu tidak akan terputus. Maka sangat penting sekali kita memahami bahwa dalam satu ungkapan disebutkan man ta'allama bila syaikhin fa syaikhu syaiton. Siapa yang belajar suatu ilmu tanpa seorang guru, tanpa bimbingan seorang guru, maka yang menjadi gurunya adalah setan. Karena dia akan menyimpulkan berdasarkan angan-angannya sendiri, menyimpulkan pemahaman berdasarkan rekaan-rekaannya sendiri. Sehingga dengan demikian maka akan mudah sekali menyesatkan orang lain. Beda lagi kalau kita belajar dengan seorang guru yang sanad keilmuannya bersambung hingga Rasulullah SAW. Selepas itu kita bangun dengan tawasul, jalinan secara batiniah, robitoh, jalinan secara batiniah, sehingga ilmu itu akan terus mengalir secara berkesinambungan. Demikianlah para ulama membuat suatu yang sangat-sangat luar biasa sekali, agar ilmu itu tidak terputus hanya dengan ditinggalkannya karya tulis, tapi kita bisa menyambung keilmuan itu dengan bertawasul kepada penyusun kitab yang kita ajarkan, bertawasul atau berwasilah kepada para mu'alif, para musonnef yang menyusun kitab yang sedang kita kaji atau kita sampaikan materinya kepada para hadirin atau para murid. Berikutnya wa in ta'addadat lan lamun wewilangan apa ad-durusu pelajaran. Qaddama mongko becik dhisikna sapa alim al asrofa ing pelajaran kang luwih mulya. Fal asrofa nuli pelajaran kang mulya. Wal ahamma nuli pelajaran kang penting, paling penting. Fal ahamma nuli pelajaran kang rodok penting. Fayuqaddimu mongko becik dhisikna sapa alim tafsirul Quran ing ilmu tafsir.
Summal hadisa nuli ilmu hadis. Summa usuluddin nuli ilmu usuluddin. Summa usulal fiqhi nuli ilmu usul fikih. Summa kutubal madhab. Summa kutubal madhabi nuli kitab-kitab madhab. Summa nahwa nuli ilmu nahwu. Wa yakhtimalan becik mungkasi sapa alim ad-darsa ing pelajaran bikutubi roko iko kelawan catetan-catetan kang ngalusaken watek liyufida supaya bisa ngalap faedah sapa al-hadirina wong kang padha hadir. Ngalap faedah tathhirul batini nggo nyuceni batin. Wayasilu lan nyambung sapa alim fi darsi ing dalem pelajarane alim ma ing barang. Yang bagi kang sayukja apa wasluhu nyambunge ma. Wayakifu lan mandek fi mawadi al-waqfi ing dalem panggonane kang mandek. Wa munqati al-kalami lan nggon medote ucapan utawa pembahasan. Wala yadhkuru lan becik ora tutur-tutur sapa alim subhatan ing perkara kang samar. Fidine dalam urusan agama, fitarsi ing dalam nyampekno pelajaran. Wa ya akhira lan becik ngakhiraken sapa alim al jawab ing jawab anha saking subhat ila darsin akhar maring pelajaran kang weneh utawa pelajaran kang liya. Bal yadhkuru balik nutur-nutur sapa alim huma ing subhat lan jawab jami'an khali sekabehane. Au yada'u utawa tinggal sapa alim ing subhat lan jawab anhuma au yada'uhuma utawa ninggal sapa alim huma ing subhat lan jawab jami'an khali sekabehane. 5 krana barang fi kang iku tetep ing dalem ma minal mafsadati bayane saking pira-pira kerusakan. La siyama luwe-luwe in kana lamun ana apa ad-darsu pelajaran iku majma'al khawasi nggon kumpule pira-pira wong pinter wal awami lan wong awam utawa bodho. Walayatilu lan becik ora ndawakno sapa alim ad-darsa ing pelajaran tatwilan kelawan ndawakno mumilan kang bosenaken. Wala yuqassiru lan becik orang ringkes utawa nyendhek sapa alim taksiron kelawan ringkes mukhilan kang nyacataken. Wa yura'i lan becik ngreksa sapa alim fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono pelajaran ngreksa maslahatal hadirina ing kemaslahatane wong kang hadir fil faidati ing dalem aweh faedah fit tatwil ing dalem mangsa ndawakaken. Walaya bahasulan becik ora bahas sapa alim fi maqamin ing dalem panggonan au ing dalem siji panggonan au yatakallam utawa guneman sapa alim ala faidatin ing atase siji faedah illa fi maudhi'in kejaba ing dalem panggonane illa fi maudhi'in kejaba ing dalem panggonane zalika ing mengkono-mengkono makom fala yuqaddimu mongko becik ora dhisikaken sapa alim hu ing zalik alaihi ing atase maudhi' wala yuakhirhu lan ora ngakhiraken sapa alim hu ing zalik anhu saking maudhi' illa limaslahatin kejaba krana perkara kang maslahat takot tadi kang nuntut apa maslahat zalika ing mengkono-mengkono yuqaddimu au yuakhir. Kemudian hendaknya seorang alim itu ketika mengajar, maka semisal di pesantren, karena kalau di sekolah semua kurikulum sudah terstruktur, jadwal
sudah disesuaikan dengan kondisi keadaan. Apabila seseorang ustadz atau seorang alim mendirikan majelis-majelis halaqah, ya, maka hendaknya majelis-majelis halaqah yang bersifat rutinitas atau mengaji sebuah kitab, maka hendaknya didahulukan pelajaran-pelajaran yang sangat penting, kemudian pelajaran yang penting selanjutnya pelajaran-pelajaran yang paling mulia, kemudian pelajaran yang mulia. Artinya begini, bahwa pelajaran pertama yang harus kita sampaikan, kita harus melihat para hadirin atau para murid, kapasitas kemampuan mereka, usia mereka, kadar pemahaman mereka. Maka apa pertama kali yang paling penting dari suatu pelajaran yang kita sampaikan kepada mereka? Kalau kita meruntut bagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'allim, pertama pelajaran yang harus ditekankan pada anak ketika usia dini adalah tauhid. Setelah tauhidnya sudah tertanam dalam jiwanya, ketika anak sudah mulai beranjak untuk masuk sekolah, maka kita perkenalkan dengan Al-Quran, cara mengaji, di samping cara belajar menulis dan membaca. Setelah itu kita kenalkan tentang hadis-hadis Rasul. Ketika anak masuk usia 7 tahun, kita perkenalkan kitab-kitab fikih dasar sebagai bekal ubudiyah anak tersebut. Selanjutnya begitu seterusnya, sehingga materi yang kita sampaikan kepada seorang anak itu sesuai dan pas, sesuai porsinya, menurut kadar pemahamannya, disesuaikan dengan usia, jenjang, dan waktunya, sehingga tidak membuat ketika seorang murid atau seorang orang-orang yang hadir, kita memberikan sesuatu materi yang itu sulit difahami oleh mereka, sehingga akan memperpanjang waktu, memperpanjang penjelasan, karena kita terjebak dengan sesuatu yang rumit yang kita sampaikan kepada para audien, sehingga mereka dituntut untuk berpikir keras, sedangkan itu di luar kemampuan mereka. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan memperpanjang pembahasan dengan menjelaskan mulai dari awal sampai akhir dengan rinci, detail. Karena apa? Karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita memberikan suatu pelajaran atau suatu pengajaran atau ceramah, katakanlah ceramah, maka kita harus bisa memperhatikan para pendengar, orang yang hadir itu dari kalangan orang-orang awam, ataukah kalangan orang-orang terpelajar, ataukah kalangan para cendekiawan. Kita sesuaikan konsumsi yang hendak mereka terima, itu kita sesuaikan, sehingga apa yang keluar dari lisan kita itu bisa dicerna perlahan-lahan oleh mereka sesuai kemampuan mereka, kemampuan mencerna, kemampuan memahami. Terlebih lagi jangan sampai seorang alim atau seorang guru, seorang ustadz melemparkan suatu ungkapan yang sifatnya masih samar. Karena sebuah pelajaran yang diakhiri oleh sesuatu yang tidak tuntas itu rawan akan lupa atau menjadikan suatu ganjalan. Makanya hendaknya seorang pengajar, seorang ustadz atau seorang kiai menyampaikan suatu materi dalam satu tempat, dalam satu pertemuan. Diharapkan ketika pelajaran telah selesai, mereka semua tidak menimbulkan satu ganjalan karena ada sesuatu yang masih samar atau ambigu. Maka untuk mengantisipasi hal yang demikian, hendaknya dibukalah ruang diskusi atau ruang tanya jawab demi mewakili keraguan-raguan mereka tentang statement yang kita sampaikan.
atau apapun itu yang membuat mereka mungkin tidak bisa berpikir untuk menjangkau atau mencerna pemahaman atau mencapai tahap pemahaman seperti yang kita inginkan. Ya, maka antisipasinya adalah kita buka ruang dialog, kita buka ruang diskusi, tanya jawab, dan jangan sampai ada pertanyaan yang tidak tuntas jawabannya, karena hal itu akan membuat ganjalan dan lama-lama akan menjadikan sesuatu yang memberatkan kita, membosankan kita. Ya. Maka disinilah hendaknya seorang alim, seorang ustadz atau pengajar, seorang guru memperhatikan betul, menjaga betul kemaslahatan dari apa yang disampaikan, memberikan faedah-faedah yang sekiranya bisa orang-orang yang hadir itu mengamalkan dengan mudah, bisa mencernanya dengan mudah, dan bisa mengamalkan dalam kesehariannya tanpa ada rasa berat. Ini tugas seorang alim, tugas seorang dai, tugas seorang guru dalam membimbing dan mengayomi masyarakat. Tidak perlu kita membuat statement yang akan menjadikan agar kita dikenal sebagai orang hebat, karena pengetahuannya tidak dapat dijangkau oleh orang yang mendengar. Itu bukan menunjukkan kehebatan, tapi menunjukkan kebodohan, karena tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan itu dinamakan zalim. Makanya dalam satu ungkapan Sayyidina Ali, kalimun nas bihasbi uqulihim, berbicaralah kepada orang-orang menurut kadar pemahaman mereka, menurut kadar pikiran daya tangkapnya mereka. Jangan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang buat mereka sulit untuk mencernanya, karena itu akan menjadikan kita ditinggalkan oleh mereka. Kita bisa berbicara mengalir yang bisa, maka kita perlakukan orang itu sesuai kadar pemahamannya. Tidak perlu kita harus, ketika berhadapan dengan seseorang, kita tidak mesti harus menjadi diri kita terus. Ada kalanya kita perlu jadi mereka, sehingga ungkapan-ungkapan yang akan kita berikan kepada mereka itu dengan mudah dicerna. Sama halnya ketika kita mengajar. Dulu para masyayikh kami mewanti-wanti, ketika mengajar, sekali waktu tidak mesti seorang guru harus berperan sebagai seorang guru. Ada kalanya ketika mengajar, perannya seperti orang tua. Ada kalanya ketika mengajar, perannya seperti sahabat karib mereka sendiri. Sehingga dengan kondisi seperti itu, seorang murid akan merasa nyaman, seorang murid akan merasa puas, seorang murid akan merasakan kerinduan ketika diajar oleh seorang guru yang mempunyai karakter demikian. Maka penting sekali bagi seorang alim, bagi orang ahli ilmu, bagi ustadz atau para guru untuk mengerti tentang bagaimana hak-hak dirinya ketika menyampaikan pengajaran itu terhadap orang yang hadir maupun para siswa pada umumnya. Wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.